Petra Kids. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat kan? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kakak-kakak Petra Kids buat hadiahnya. Nah, bagi teman-teman yang mau hadiah juga, ayo ikut ibadah online Petra Kids dan ikuti challenge-nya. Ayo teman-teman kalian juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom semuanya. Selamat sore adik-adik. Selamat sore Joy. Selamat sore semua adik-adik. Kita berjumpa lagi di hari Sabtu. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Tapi kali ini kakak tidak sendiri, membawa teman kita namanya Joy. Oke, namun sebelum itu kita berdoa dulu ya. Nanti teman kita pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini. Sekarang kami memulaikan ibadah Petra Kids kami. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan lancar Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi sama-sama. Tapi sebelum itu kita mau yel-yel dulu ya. Bagaimana Joy? Siap. Oke, yel-yelnya apa Joy? Petra Kids ya, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Petra Kids. Petra Kids. Yes. Haleluya. Kita nyanyi ya lagu Kasih. pakai gerakan ya. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, Kak. K-A-S-I-A, K-A-S-I-H. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada Yesus, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Amin. Nah, kasih itu apa? Sabar, tidak suka marah-marah, dan sayang sama siapa? Tuhan. Selain Tuhan sayang siapa lagi? Orang tua sayang kepada teman-teman. Amin. Masih mau memuji Tuhan adik-adik? Masih. Joy sudah capek? Belum. Oh belum. Semangat dong, jangan loyo-loyo. Oke, musik. Kita nyanyi Buah Roh. Ayo semua tepuk tangan adik-adik yang di rumah. Hidupku ini bukan milikmu lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya. Ku jadi miliknya. Ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh.
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri, penguasaan diri, penguasaan diri. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, apa? Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, apa? Namamu. Sama-sama kita bergendang dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku menyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku menyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Haleluya, amin. Kita yel-yel dulu biar tidak grogi gitu. Petra Kids. Petra Kids. Yes, yes, yes. Oke. Setelah kita memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan apa, Joy? Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian ya. Seperti Bapa sayang anaknya. Amin Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang
Tuhan. Kau Engkau selalu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena kami adalah biji matamu yang sangat berharga di matamu. Semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagimu. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Rancanganmu yang baik, rancanganmu yang indah. Haleluya. Terima kasih. Sebab kau Allah yang baik. Haleluya, haleluya, glory, glory. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus Kristus dan Juru Selamat, terima kasih Roh Kudus buat saat-saat yang indah ini Bapa, kami dapat berkumpul untuk beribadah. Tuhan, walaupun kami Bapa hanya beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Bapa bahwa Engkau Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bahwa kuasa-Mu nyata walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Bapa, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara buat anak-anak ini Bapa, demilah Roh Kudus, Engkau menonton firman ini buat anak-anak ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami akan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Firman yang akan saya sampaikan, pakai anakku untuk kemuliaan nama-Mu. Biar hanya Engkau ditinggalkan dalam kehidupan anakku Yesus Kristus. Biarlah hanya Roh-Mu saja Tuhan yang bekerja buat hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Kakak Cipo. Thank you Joy. Thank you. Oke. Mana sih? Shalom. Oke, puji Tuhan. Bagaimana adik-adik di rumah? Dahsyat dan luar biasa toh? Nah, minggu lalu kita bahas tentang kesabaran. Nah, hari ini kakak mau sharing firman Tuhan. Tidak jauh-jauh sih dari kesabaran juga, yaitu tentang memaafkan. Oke, memaafkan seperti apa Kak Ifrin? Memaafkan itu kayak bagaimana? Kayak contohnya kayak gini Kak, kalau misalnya saya diganggu sama teman saya, terus saya tidak apa-apa aja Kak, saya cuma bilang, oke, saya sabar deh. Nah itu. Atau bilang, ketika kau salah, kau melakukan kesalahan sama temanmu, kau datang sama dia, maafkan saya. Nah seperti itu. Itu arti dari memaafkan. Oke, kakak membahas firman Tuhan di sini. Kita bisa buka mungkin ayatnya di Kejadian pasal yang ke-50. Oke, mungkin saya bisa dibuka Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayatnya ke-21. Oh, panjang ya. Oke, mungkin adik-adik di rumah ada orang tua kalian, tolong orang tua juga bantu untuk sama-sama adik-adik di rumah untuk sama-sama kita baca firman ini. Oke, kakak bacakan buat adik-adik semua. Judul perikopnya, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ayat 15, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. 16, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah, 17, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya.
18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Oke, itu tentang Yusuf. Siapa sih yang tahu Yusuf? Yusuf adalah anak dari Yakub. Oke, Yusuf adalah anak dari Yakub, anak ke-11 kalau tidak salah. Ke-11 Yakub. Ada anak terakhir paling bungsu namanya Benyamin. Nah, Yusuf ini adalah orang istimewa di hadapan saudara-saudaranya. Orang yang sangat istimewa, sangat disenangi sama bapaknya, bapak Yakub, sampai saudara-saudaranya iri sama Yusuf. Irinya kenapa? Karena Yusuf selalu diistimewakan. Apa-apa yang dikasih semua yang terbagus buat Yusuf. Saudara-saudaranya? Enggak. Tapi Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. Yusuf dapat mimpi dari Tuhan bahwa dia akan menjadi matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah dia. Matahari, bulan, dan bintang itu maksudnya kayak maksudnya itu adalah ayah, ibu, serta saudara-saudaranya. Nah, dan sampai situ Yusuf pun sempat Yusuf pada saat itu saking dibencinya sama saudara-saudaranya, dia difitnah, dibuang ke lubang sumur, terus pakaiannya diambil, dicelupkan di darah. Terus saudara-saudara datang kepada ayahnya, dibilang, ayah, ya anakku, Yusuf sudah mati. Ini buktinya ayah. Ini bukti bahwa Yusuf telah mati. Ini pakaiannya sudah berlumur darah ya. Dia diterkam binatang buas waktu itu. Wah, sedih nggak ayahnya? Sedihnya si Yakub. Sedih nggak? Sedih dong. Anak kesayangan kok. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah itu? Yang kita tahu bahwa Yusuf bukan sudah mati, tapi dia dijual kepada budak di Mesir. Jadi budak di Mesir. Yang pertama itu dia jadi budak di rumah Potifar, rumah panglima kerajaan Mesir waktu itu yang namanya Potifar. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan Yusuf loh. Saking luar biasa, Tuhan tidak pernah tinggalkan Yusuf. Tuhan memberkati Yusuf. Apapun yang dikerjakan Yusuf pada saat itu, Tuhan buat berhasil. Bahkan Potifar pun mempercayakan seluruh isi rumahnya kepada Yusuf. Oke, tapi tidak sampai situ. Kalian adik-adik sudah tahu toh. Biasa kalau kita di gereja kita dengar soal Yusuf. Yusuf diapa sama tante Potifar? Ya, Yusuf digoda sama tante Potifar waktu itu. Akhirnya Yusuf difitnah lagi sama tante Potifar bahwasannya Yusuf ingin berbuat jahat sama tante Potifar. Tapi itu enggak seperti yang dilakukan. Cuma itu karena difitnah, akhirnya Yusuf dijebloskan ke penjara. Nah, pada saat di penjara, Yusuf juga diberkati sama Tuhan. Pada saat Yusuf di penjara, Yusuf juga diberkati sama Tuhan. Dengan apa? Dia bisa mengartikan arti dari mimpi-mimpi para tahun waktu itu. Yang pada saat itu ada juru minum dan juru masak ya. Juru masak itu. Tapi yang hebatnya Yusuf pada saat mengartikan mimpi itu terjadi. Tapi semua karena Tuhan. Setelah dari itu Yusuf datang. Setelah dari itu Firaun mengalami mimpi yang sangat buruk. Sampai orang-orang di sekitar situ dulu dibilang dukun-dukun. Siapa sih yang tahu dukun-dukun? Pasti tahu semua toh. Nah, dukun-dukun waktu itu
sampai ingin mengartikan apa jadi mimpi dari Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Gak ada yang bisa mengartikan. Sampai pada saat juru minum itu diangkat kembali oleh Raja Firaun. Ingatlah juru minum itu akan si Yusuf. Dia bilang, Raja, ada waktu saya di penjara dulu, itu orang yang bisa mengartikan mimpi. Mungkin dia bisa mengartikan apa yang jadi mimpi raja itu. Oke lah, dipanggillah si Yusuf. Setelah Yusuf datang, apa yang terjadi? Dia bisa mengartikan mimpi dari Firaun itu. Tapi semua karena Tuhan ya. Setelah Setelah dia bisa mengartikan mimpi itu, maka Raja Firaun pada saat itu mempercayakan semua kerajaannya kepada si Yusuf. Nah, disitulah awal mulanya. Tapi apa yang terjadi waktu itu? Ada terjadi zaman kelaparan yang sangat dahsyat. Bahkan orang-orang waktu itu sampai harus ke tempat si Yusuf untuk mencari makan. Nah, disitulah mulanya ketemu saudara-saudaranya Yusuf. Pertama si Yusuf, gimana ya kalau si Yusuf waktu itu? Mungkin kalau saja jadi Yusuf, kakak jadi Yusuf itu, ya kalau marah sih marah. Bisa-bisanya ini kakak-kakakku dulu. Mungkin dia sayang adiknya, malah dia buang ke sumur, disfitnah lagi, bilang saya sudah mati. Tapi apakah Yusuf membalas dendam? Yusuf membalas? Tidak. Yusuf mengampuni. Bahkan apa yang terjadi di sini? Yang firman-Nya bilang, dia memberi makan saudara-saudaranya. Yang memperkenalkan dia kepada saudaranya bahwa ini aku Yusuf. Maka dia tidak menyimpan dendam kepada Yusuf. Jadi buat adik-adik, kalau kalian punya masalah, it's okay. Tapi bukan berarti kalian harus mendendam. Masalah boleh terjadi, tapi ingat, jangan sampai karena masalah itu kalian jadi sakit hati atau kalian dendam sama orang. Sama yang terjadi sama si Yusuf tuh. Yusuf kalau bilang mau balas dendam sama kakaknya, bisa toh? Bisa. Tapi Yusuf lakukan tidak? Tidak. Karena Yusuf tahu bahwa Allah yang bersama-sama dengan Yusuf adalah Allah yang luar biasa, sanggup menjaga Yusuf sampai hari ini. Pada saat itu. Nah, yang ingin saya sampaikan buat adik-adik di sini mengenai Yusuf, bagaimana kesabaran hati Yusuf, ketulusan hati Yusuf untuk mengampuni saudara-saudaranya. Nah, buat adik-adik, jika kalian ada masalah, saya berani ngomong begini, tidak mungkin manusia tidak ada yang tidak punya masalah. Sekalipun kalian masih kecil. Tapi jangan jadikan masalah sebagai hal yang harus kalian pikirkan. Terus, kakak yang sampaikan jawab buat kalian, kenapa sih kita harus mengampuni? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengampuni kita. Oke, kita buka ayatnya saja. Oke, kakak bisa tolong bantu Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Oke, sudah? Efesus 4 ayat 32 itu tentang, ini bunyinya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ketika kita punya masalah, kita punya dendam sama orang, tolong belajar untuk mengampuni. Ketika kalian disakitin sama orang, kak, dia jahat sama saya, kak, dia ambil pulpen ke kamar, tidak kasih kembali besoknya. Ini sekarang lagi PSBB, kak, pulpen udah kembali sampai sekarang. Ya iyalah, udah kembali, karena dia rumahnya. Tapi saya mau sampaikan buat kalian, belajar untuk sabar, belajar untuk mengampuni, belajar untuk memaafkan. Karena memaafkan itu penting. Kenapa? Karena kalau kalian tidak memaafkan, kalian sendiri yang pusing. Kenapa kalian masih pusing buat orang yang tidak memikirkan kalian?
Oke. Terus kita buka lagi ayatnya di Kolose 3:13. Oke, saya baca. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Nah, adik-adik di rumah, belajar untuk mengampuni karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengampuni kau dan saya. Ketika kalian dapat masalah, kalian dapat sesuatu yang bukan buat kalian sakit hati, ampuni. Walaupun tidak mudah, mengampuni memang tidak mudah. Tapi kak, mengampuni itu tidak mudah kak. Mengampuni itu tidak gampang. Sakit hati saya kak dibuatnya sama begitu. Sakit hati saya dibuat sama papa sama mama saya kak. Papa mama sama saya lebih sayang sama kakak saya daripada sama saya. Belajar untuk mengampuni. Walau bagaimanapun orang tua punya pasti selalu mengasihi kalian. Tidak pernah pilih kasih. Oke? Belajar untuk mengampuni. Lepaskan pengampunan itu buat saudaramu kah, buat keluargamu kah, buat teman-temanmu kah mungkin. Karena ini tuh ayatnya sudah bilang, Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Belajar untuk mengampuni walaupun tidak mudah, tidak gampang. Tapi ketika kalian melepaskan pengampunan, maka damai sejahtera Allah akan turun atasmu. Oke? Itu mungkin dari Kak Irvin yang sampaikan buat adik-adik. Belajar untuk mengampuni walaupun tidak mudah. Karena ketika kalian mengampuni, damai sejahtera Tuhan akan turun atasmu, dan kau akan menjadi damai dalam hidupmu. Tetap berharap sama Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pegang kendali. Apa yang terjadi nanti, kita akan ketemu lagi. Gak usah takut, gak usah pusing di rumah. Banyak kok yang bisa dilakukan di rumah, dan mesti di luar juga. Oke? Itu dari Kevin mungkin buat kalian. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Saya panggil WL. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau Thank you belajar Jesus, thank you Tuhan, Lord, thank you Holy Spirit. untuk tetap mengampuni. Thank you Father. Mau belajar Tuhan untuk taat kepadamu. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
selami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Benar Bapa, sungguh indah kasih setiamu Yesus buat kami. Sungguh indah Bapa, kasih-Mu yang cukup buat kami Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, hari ini kami dapat beribadah Tuhan, walaupun secara online Bapa. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan, bahwa Engkau tidak membatasi apapun itu Tuhan. Engkau tidak dibatasi oleh apapun, ruang dan waktu Tuhan. Hadirat-Mu selalu nyata buat kami di setiap panjang hari-hari kami Bapa. Kami berdoa Roh Kudus buat anak-anak ini Bapa Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau selalu mengerjakan sesuatu yang buat mereka Bapa. Roh Kudus, Engkau yang menuntun kehidupan mereka ya Bapa. Walaupun mereka masih kecil Yesus, kami percaya Bapa, bahwa ketika mereka berjalan dengan Engkau Tuhan, bahwa percaya bahwa masa depan mereka adalah masa depan yang cemerlang, masa depan yang luar biasa, masa depan yang penuh dengan harapan ya Bapa. Dan memuliakan hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, ampuni hamba-Mu juga Tuhan. Jika kamu mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, biar hanya kemuliaan-Mu tampak dalam kehidupan hamba Yesus Kristus. Biarlah Engkau semakin tinggikan kemuliaan hamba-Mu semakin direndahkan Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat kedua orang tua anak-anak ini Bapa. Biarlah lewat kedua orang tua anak-anak ini Bapa, mereka dapat mengajarkan anak-anak ini, anak-anak mereka Bapa, untuk semakin mengenal Engkau Yesus. Di waktu-waktu yang ini Bapa, yang indah saat ini Bapa, kami dapat berkumpul dengan keluarga kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, kami dapat mengerti Bapa, inilah saatnya kami dapat menceritakan kasih-Mu Yesus. Kami dapat menceritakan kebaikan-Mu sepanjang hari-hari ini Bapa. Engkau selalu menjaga kami Tuhan, dan tak pernah meninggalkan kami. Bapa, berdoa juga Tuhan di tengah virus pandemi virus corona ini Bapa, telah melanda dunia ini, bahkan Indonesia, bahkan seluruh dunia ini Bapa. Kami berdoa Roh Kudus, biarlah pengampunan-Mu, pengasihan-Mu turun atas dunia ini Bapa. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan, yang Kau izinkan Bapa, virus ini berlalu dari hadapan kami. Tapi dari semuanya Roh Kudus, biarlah kehendak menjadi bukan kehendak kami yang jadi Bapa. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan ke dalam tangan-Mu Tuhan, hari-hari kami sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mulai daripada awal hingga pada akhirnya Kau akan datang kembali untuk menyambut kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau ambil alih semuanya. Inilah doa anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Dengan segala kenan hati kami telah berdoa kepada Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Irvin untuk firman-Nya. Nah adik-adik semuanya sudah dengarkan firman Tuhan kan? Nah namun sebelum itu ada apa Joy? Challenge. Ada apa? Challenge. Apa? Challenge-nya adalah kalian menggambar tentang cerita Yusuf dari firman tadi. Kalian bisa upload nanti di Instagram kalian, mention Petra.kids dan hashtag ke Petra Kids Challenge. Oke. Terus ada apa lagi? Challenge pemenang challenge yang kemarin. Oke. Pemenang challenge yang minggu lalu. Oke. Kita nyanyi ya. Oke. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari apa? Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya,
kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.